Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua mengklarifikasi jatuhnya pesawat Rimbun Air di distrik Sugapa pada Rabu 15 September 2021. Pesawat dinyatakan hilang kontak setelah terbang dari Nabire menuju Sugapa pada pukul 6.40 waktu Indonesia Timur. Sekitar pukul 11, warga menemukan puing pesawat Rimbun Air di ketinggian 2.400 meter, sekitar 5 km dari Bandara Bilogai. Wilayah ini diketahui dikuasai Organisasi Papua Merdeka atau OPM, pimpinan Zakius. Sebanyak 3 awak yang berada dalam pesawat kargo tersebut dinyatakan tewas. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya, Yoakim Mujisau, menerangkan jatuhnya pesawat Rimbun Air karena cuaca ekstrim di Bandara Bilogai saat pesawat hendak mendarat. Yoakim membantah TPN OPM yang melakukan penyerangan terhadap pesawat tersebut. Tim kami pemerintah dikabarkan dan disampaikan kepada TNI Polri. Lalu masyarakat yang mendengarkan secara spontan, masyarakat turun mengevakuasi atau turun atau datang di tempat TKP terjatuhnya pesawat. Masyarakat duluan menemukan pesawat yang jatuh di bawah komando atau di bawah pimpinan Pastor Paroki Titigi Pater Jance Jogi dan salah satu DPR dari Kabupaten Intan Jaya namanya Melianus Belau. Setelah mereka koordinasi dengan pihak TNI Polri terutama Kapolres Intan Jaya Sandi Sultan, beliau berkomunikasi. Setelah itu mereka masuk ke TKP. Nah, 2 orang ini memimpin masyarakat. Awalnya 30 orang yang memimpin masuk ke TKP. Namun sampai di TKP masyarakat datang secara sukarela. Banyak sekali masyarakat datang untuk mengevakuasi korban. Sampai dengan jumlah masyarakat itu mencapai 100 orang yang datang mengevakuasi pesawat yang jatuh dan korban. Setelah itu TNI Polri, kami pemerintah duduk bersama bicara lalu memikirkan untuk evakuasi. Setelah itu dari jam 8 kami berusaha untuk evakuasi lewat helikopter, tapi tidak bisa. Helikopter tidak bisa tembus. Mau seling pun tidak bisa karena pohon terlalu tinggi-tinggi dan di situ di tebing. Sehingga salah satu alternatif adalah jalan kaki atau jalan darat evakuasinya. Dan setelah masyarakat masuk sudah sampai di TKP, mereka kabarkan kepada kami TNI Polri dan pemerintah bahwa kami sudah sampai di TKP. Lalu mereka mengevakuasi. Pertama mereka menemukan pilotnya. Setelah itu 2 orang yang lain karena sudah tertimbun dalam tanah, sebab pesawat itu tertancap dalam tanah, sehingga terakhir baru mereka menemukan 2 orang. Lalu dikeluarkan semua. Setelah masyarakat memikul pulang, TNI Polri langsung dikomandoi oleh Pak Kapolres memerintahkan harus sampai di TKP untuk mengambil black box dan membantu masyarakat bersama-sama mengangkat korban lalu bawa pulang. Tiba di bandara atau di Airnav itu kira-kira bukan kira-kira tapi itu terjadi jam 23.47 atau 23.47 sudah tiba di bandara. Korban sudah tiba. Namun yang petugas Basarnas bersama dengan tim dari TNI Polri melanjutkan perjalanan kembali ke TKP untuk mengambil black box. Jenazah tiba di korban kecelakaan itu tiba di Sugapa itu jam 11.47, sedangkan rombongan TNI Polri yang naik mengambil black box itu tiba di Sugapa jam 4 pagi. Di dekat-dekat. Lalu kami sendiri datang dan menjemput dan langsung bawa ke Bandara Sugapa. Dan itu yang terjadi. Opini-opini yang keluar dari media-media yang dari luar, yang tidak ada di Intan Jaya, mengeluarkan bahwa
Pesawat itu jatuh ditembak TPNOPM. Pesawat itu jatuh dan terbakar. Pesawat itu mengangkut bahan makanan Yonif 501 BJ. Semua itu adalah bohong. Yang benar adalah dia kecelakaan murni. Kecelakaan murni karena cuaca. Terus ada juga yang mengatakan bahwa proses evakuasi itu dramatis. Karena setelah pesawat jatuh, di sekitaran pesawat itu dikuasai oleh OPM. Ini tidak benar. Tolong supaya wartawan yang ada di luar membuat berita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang ada di daerah, termasuk pemerintah, TNI Polri yang ada di sana, terutama TNI Polri adalah yang mengkoordinator, yang menjadi koordinator keamanan di sana, yaitu Kapolres sendiri, Pak Sandi Sultan. Bisa konfirmasi langsung kepada beliau untuk mendapatkan jawaban, mendapatkan berita yang benar dan valid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada awak media. Begitu. Terima kasih. Sejauh ini apakah KKB memang selalu menghantui wilayah Intan Jaya, terutama Sugapa, atau itu hanya sifatnya sporadis saja, Pak? Sejauh pesawat itu jatuh sampai dengan tanggal 16 jam 8 pagi kami terbangkan ke Timika bersama dengan black box-nya dan dari tim SAR, itu tidak ada gangguan atau tidak ada desas-desus atau tidak ada informasi yang datang dari TPNOPM untuk apa akan diganggu ataupun itu tidak ada. Dan itu kami lakukan dalam keadaan aman dan kondusif. Dan saat ini Intan Jaya lagi kondusif. Benar, 2 tahun yang lalu itu Intan Jaya memang dilanda musibah, yaitu konflik bersenjata antara TNI Polri dan TPNOPM dalam rangka penegakan hukum di wilayah Kabupaten Intan Jaya oleh TNI Polri. Itu yang terjadi, dan puji Tuhan saya sendiri juga adalah salah satu ketua. Saya ketua mediator konflik kabupaten yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, dan kami puji Tuhan sudah lakukan komunikasi dan mediasi sampai hari ini sekitar 7 bulan Intan Jaya aman dan kondusif. Mudah-mudahan ke depan terus aman seperti saat ini. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Juga kami pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih kepada TNI Polri, tim Basarnas, tim gereja, masyarakat yang telah membantu mengevakuasi korban dari TKP sampai di Sugapa dan sudah dikembalikan ke keluarga yang ada di daerah masing-masing. Juga kami dari pemerintah daerah ikut berbelasungkawa karena kami membangun Intan Jaya melalui pesawat saja. Tidak ada jalur darat, tidak ada akses lain, hanya melalui pesawat. Mereka itu adalah kami anggap pahlawan-pahlawan pembangunan di daerah pegunungan. Begitu, sekian, terima kasih. Berarti 3 orang ini sudah sampai di keluarga masing-masing ya Pak ya? Sudah sampai di keluarga masing-masing. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman menambahkan. Untuk black box hasil ini sudah atau masih belum? Oh, baik, terima kasih untuk hasil yang valid dan sebenarnya penyebab jatuhnya pesawat yang secara kasat mata kami melihat adalah cuaca yang ekstrim yang terjadi di Intan Jaya. Tetapi yang benar dan valid akan kita tunggu hasil dari black box yang akan diterima, yang akan dilaporkan secara resmi oleh maskapai ataupun dari Basarnas penyebab jatuhnya pesawat. Dan itu hari ini saya tidak bisa menyampaikan mengapa pesawat itu jatuh, tetapi kami secara parsial, secara umum kami sampaikan bahwa pesawat itu jatuh karena cuaca dan bukan ditembak
oleh TPNOPM. Itu yang saya mau tegaskan karena di luar berkembang bahwa itu terjadi karena penembakan. Begitu, terima kasih. Mungkin bisa ada juga Pak ya terkait situasi keamanan yang begitu ya. Ya. Setelah peristiwa ini dan apalagi setelah beredarnya berita itu gitu. Baik. Mulai ya? Iya. Baik, terima kasih. Situasi Intan Jaya pasca terjadinya musibah jatuh pesawat dan di luar berkembang bahwa pesawat itu ditembak oleh TPNOPM, di Intan Jaya tidak ada pengaruh sama sekali. Intan Jaya masyarakat kondusif, aman sampai saat ini. TNI Polri bersama masyarakat bahu-membahu sudah menyatu, sudah baik, dan sampai saat ini tidak ada gangguan. Walaupun ada informasi bahwa itu ditembak oleh oleh TPNOPM, tetapi itu tidak membuat situasi Intan Jaya menjadi kacau. Tetapi yang kami sangat khawatirkan, media-media dari luar itu memberikan informasi tentang Intan Jaya seolah-olah Intan Jaya itu adalah tempat perang, konflik yang paling berkepanjangan. Mohon supaya media-media di luar itu tidak menciptakan citra buruk terhadap daerah Intan Jaya. Karena daerah Intan Jaya sudah bosan masyarakatnya dengan hidup dalam ketakutan, hidup dalam keresahan karena terjadi kontak senjata yang sudah lalu-lalu. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Klaim dari OPM itu sebetulnya tidak benar. Tidak ada. Dan ini OPM siapa atau OPM dari mana juga kami pemerintah daerah dan TNI Polri khususnya pihak kepolisian sedang menyelidiki siapa yang menyebarkan informasi bahwa itu dilakukan oleh TPNOPM penembakannya. Begitu.